Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Chandra selaku dosen dari mata kuliah Strategi Pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lailatul Karimah, mahasiswa dari IKIP Siliwangi jurusan PGPAU. Saya membuat video ini untuk membicarakan strategi pembelajaran untuk menghadapi masalah yang saya hadapi ketika mengajar. Juga solusi, treatment, dan implementasi yang saya lakukan atau akan saya lakukan saat mengajar. Sebelum membicarakan masalah solusi, treatment, juga implementasi, yang pertama itu apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran adalah perencanaan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu memiliki banyak sekali fungsi, seperti memudahkan peserta didik dalam belajar, menumbuhkan motivasi belajar, memberikan pedoman dan acuan bagi guru dalam mengajar, membantu siswa memahami isi pembelajaran, membuat siswa lebih nyaman dalam mengikuti setiap pembelajaran, membantu guru mengatasi masalah selama proses pembelajaran. Strategi pembelajaran yang tepat harus sesuai dengan kebutuhan kelas dan materi yang disampaikan. Selanjutnya ada tujuan dari strategi pembelajaran, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, dan mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Bagian atau komponen dari strategi pembelajaran itu sendiri yaitu kegiatan, metode, media, pembelajaran, dan waktu. Kemudian ada langkah-langkah dalam menyusun strategi pembelajaran. Apa sih atau gimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat strategi pembelajaran? Menentukan tujuan pembelajaran itu penting, juga memahami karakter siswa, memilih strategi pembelajaran yang sesuai, menyusun rencana pembelajaran, melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian, apa saja sih hal yang harus dilakukan untuk menerapkan strategi pembelajaran? Yaitu kenali gaya belajar Anda, tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, buat rencana belajar yang sistematis dan realistis, siapkan lingkungan belajar yang kondusif, gunakan berbagai sumber belajar, lakukan evaluasi diri secara berkala. Selanjutnya yaitu masalah yang saya hadapi ketika mengajar. Yang pertama, tidak adanya stimulasi di rumah yang menyebabkan ketertinggalan antara anak tersebut dengan anak yang lain. Yang kedua, kurangnya pengalaman dan wawasan tentang pendidikan anak usia dini pada tenaga kerja. Yang terakhir, kurangnya ketaatan anak terhadap peraturan sekolah dan arahan guru. Hal tersebut menyebabkan keadaan kelas dalam proses pembelajaran menjadi tidak kondusif. Selanjutnya ada solusi yang saya cari untuk menghadapi masalah yang tadi. Masalah yang pertama tadi yaitu kurangnya stimulasi anak di rumah yang menyebabkan ketertinggalan anak tersebut dengan anak yang lain. Solusinya yaitu menjaga komunikasi antara guru dan orang tua, juga selalu saling mengingatkan pentingnya stimulasi bagi perkembangan anak. Untuk masalah yang kedua yaitu kurangnya ilmu pengetahuan dan wawasan pada tenaga pendidik. Solusinya yaitu guru tersebut harus punya rasa haus yang tinggi untuk menggali ilmu tersebut dan mencoba hal-hal yang akan menambah pengalaman. Masalah ketiga yaitu kurangnya ketaatan peserta didik terhadap peraturan sekolah, juga arahan guru. Solusinya yaitu harus membuat strategi pembelajaran yang baik, juga harus adanya hal yang bisa membuat anak taat terhadap aturan dan arahan guru tersebut. Selanjutnya ada treatment. Treatment yang saya lakukan terhadap masalah yang pertama yaitu kurangnya atau tidak adanya stimulasi anak di rumah yang menyebabkan ketertinggalan dalam perkembangan anak tersebut dengan anak yang lain. Treatmentnya yaitu melakukan pertemuan rutin dengan orang tua sebagai bentuk kerjasama untuk menghadapi masalah yang dihadapi anak dalam perkembangannya. Juga saling mengingatkan tentang peran guru dan orang tua dalam perkembangan anak. Treatment yang saya lakukan pada masalah yang kedua yaitu saya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, juga mengimplementasikan setiap ilmu yang sudah saya dapat di kampus. Juga jangan malu untuk bertanya dan meminta saran pada guru yang lebih berpengalaman. Treatment pada masalah yang ketiga yaitu
Sebelum memulai kelas, saya biasanya membuat kesepakatan kelas yang berisi tentang hal yang tidak boleh dilakukan dan dampak apa yang akan didapat oleh anak tersebut jika tetap melakukan hal yang dilarang. Saya juga selalu mengapresiasi anak yang selalu taat terhadap peraturan sekolah dan arahan guru. Selanjutnya yaitu implementasi. Saya sudah mendokumentasikan beberapa implementasi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk mengetahui sampai mana perkembangan anak dan masalah apa saja yang dihadapi. Untuk implementasi yang kedua yaitu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, saya melakukan atau membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Gak boleh ada yang berantem. Boleh tidak cubit teman? Tidak boleh ya. Tidak boleh cubit teman. Tidak boleh pukul teman. Tidak boleh lagi. Jangan teman. Hah? Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.